Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma saddiq wa saddid lisani wahdi qalbi amin birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar dan yang menyaksikan video kajian kita pada pertemuan kedua ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baik di dunia ini, di barzakh maupun di akhirat kelak. Melanjutkan episode atau pertemuan kedua pada pembahasan kitab Ar-Ruh ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana relasi antara orang yang hidup dan yang meninggal, atau yang meninggal terhadap yang hidup. Maka pada pertemuan kedua ini atau episode kedua ini kita akan membahas bersama, belajar bersama bagaimana hal ihwal yang lain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mas'alatu tsaniyah, pertanyaan yang kedua, wa hiya anna arwahal mauta hal tatalaqa wa tatazawaru wa tatadzakaru am la? Apakah arwah orang-orang yang meninggal dunia tersebut hal tatalaqa, bisa berjumpa, wa tatazawaru, bisa saling menziarahi, wa tatadzakaru, dan saling mengingat satu sama lain, amla, ataukah tidak? Maka di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjawab, wa hiya aidan mas'alatun syarifatun kabiratul qadri, bahwa hal tersebut, pertanyaan tersebut juga merupakan masalah yang sangat besar urgensinya, sangat urgen lah. Wa jawabuha annal arwaha qisman, maka jawabannya adalah bahwa roh itu terbagi menjadi dua, arwahun mu'azzabatun wa arwahun muna'amah, yaitu roh-roh yang terazab dan roh-roh yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kondisi masing-masing arwah ini? Fal mu'adzabatu fi syaghala bima hiya fihi min al-'adzab 'an at-tazawwuri wat talaqi. Maka adapun orang atau roh-roh yang terazab tersebut itu berada di dalam sebuah kesibukan di dalam menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian terhalang dari kegiatan saling menziarahi maupun saling berjumpa. Nah, inilah jawaban beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini, di mana kondisi roh yang terazab tersebut tidak dapat saling berjumpa satu sama lain, tidak dapat saling menziarahi satu sama lain, diakibatkan oleh sibuknya menerima kondisi terazab. Dan azab ini kita tahu bahwa di dalam terminologi Al-Quran banyak sekali, azabun azim, azabun syadid, azabun alim, azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih, dan seterusnya. Demikian kondisi roh yang pertama ya.
kondisi terazab. Kemudian yang kedua, wal arwahul muna'amah, yaitu roh-roh yang diberi kenikmatan. Al mursalatu ghairul mahbusati tatalaqa wa tatazawaru wa tatadzakaru ma kana minha fid dunya. Keadaan roh yang kedua yaitu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa terkirim, yang senantiasa diberi oleh Allah, ghairul mahbusah, tanpa ada sekat, tanpa ada keterpenjaraan satu sama lain, sehingga tatalaqa, kemudian bisa saling berjumpa, wa tatazawaru, saling berziarah, wa tatadzakaru, dan saling mengingat satu sama lain, maka minha fid dunya, apa yang pernah dialami semasa hidup di dunia, wa ma yakunu min ahli dunya, dan apa yang akan terjadi, apa yang sedang dan akan terjadi yang dialami oleh penghuni dunia ini. Lalu bagaimana siapa yang keadaannya yang bersama roh tersebut? Fatakunu kullu ruhin, maka setiap roh tersebut ma'a rafiqiha, bersama pendampingnya. Siapa pendampingnya roh ini? Alladzi huwa ala mithli amaliha, yaitu seseorang yang serupa dengan amal perbuatannya, Maka dalam khazanah Islam Sasak kita kenal seorang ulama kenamaan, Kiai Mismirah, itu menyebut sholah menggawe, sholah imdaid, membayar menggawe, bayar imdaid. Kira-kira semakna dengan apa yang Ibnu Qayyim Al-Jauzi sampaikan di ibarat ini. Wa ruhu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil rafiqil a'la, maka ruh Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rohnya beliau di tempat yang paling tinggi, Maka namun di ketinggian tersebut, apakah kita bisa membersamai Rasulullah, ataukah adakah orang-orang yang bisa membersamai Rasulullah di tempat ketinggian tersebut? Nah, ini pertanyaan juga. Maka Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat patuh pada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka merekalah bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Nah, di sini kita diberi penjelasan oleh Allah bahwa walau demikian di tempat yang tinggi Rasulullah itu, namun Allah memberi kasih sayang, di mana ada yang disebut sebagai lingkaran kebersamaan. Wa hadhil ma'iyyatu thabitatun fid dunya. Ini lingkaran kehidupan dunia, baik di dunia, wa fi daril barzakh, kemudian di alam barzakh, wa fi daril jaza, dan di hari pembalasan berikutnya. Nah, lalu siapa yang akan membersamai kita di dalam tiga fase kehidupan tersebut? Maka dijelaskan, wal mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita semua termasuk di dalam lingkaran kebersamaan al-ma'iyyah al-azimah al-aliyah, kebersamaan yang agung, yang tinggi,
dengan mereka orang-orang para nabi, siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang soleh. Termasuk juga di dalam kita mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini yang kita kenal dengan organisasi orang-orang soleh, yaitu para Nahdlatul Ulama. Ya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.